lingkungan luar rumah kondusif enggak, tetangga-tetangga kita. Makanya aljar kobladar, hendaklah pilih-pilih tetangga sebelum kita bangun rumah, sebelum kita beli rumah gitu. Itu ada keterangannya ya. Kalaupun bukan hadis, itu hikam, jadi nasihat dari orang-orang bijak. Kemudian tetangga, luar rumah, lingkungan itu berpengaruh. Di rumah ibu bapak, pola asuh properti, pola asuh Rasulullah SAW. Segala sesuatunya kembali kepada Quran hadis ya. Nah, tapi ada tapinya nih, kadang teman-teman anak-anak kita itu tidak soleh, itu juga berpengaruh. Makanya triangle pendidikan itu rumah, luar rumah, dan lingkungan sekolah, tempat anak-anak kita menimpa ilmu. Itu berpengaruh. Kenapa kita harus pilih-pilih sekolah? Bukan negeri dan swastanya, tapi kondusif nggak untuk belajar anak-anak kita. Apalagi ekonomi sekarang sedang riweuh, ngaruh pisan ka jiwa teh ngaruh. Udah juga sama bangun tidurnya, kalahkan ningali HP setelah selesai sholat kajian tinggal bensin naik. Jadi galaunya. Bunda gimana caranya biar benar-benar ridho ikhlas atas segala ketentuan Allah, atas semua perbuatan buruk manusia. Ya, yang tadi saya sampaikan. Allahumma inni nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa ini tenang karena mutmainah. Apalagi seusia kita nih, nggak boleh sering kehel. Segala sesuatu yang menyangkut yang tidak pelanggaran syariat, ya udah abaikan saja. Jangan semuanya dimasukkan, jangan semuanya ditelan, ya, jangan semuanya menjadi masuk ke perasaan kita, ke otak kita, udah keganggu itu mah. Udah pokok namanya yang kira-kira Bu, ya, itu tidak masuk kepada pelanggaran syariat, udah abaikan saja. Gak usah didengar, diingat-ingat dan lain sebagainya, gak usah. Sofan, gimana Bun cara menyikapi anak remaja jika susah disuruh sholat? Ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa kewajiban orang tua itu, kewajiban kita, kewajiban saya, Bapak dan Ibu, itu memberi nasihat kepada anak-anak kita, mengingatkan. Dan Allah juga pernah menegur Rasulullah SAW, karena Rasulullah juga pernah merasakan kekecewaan ketika masyarakatnya yang dia kasih wejangan, dia kasih nasihat, dia dakwahi itu teu narurut. Maka Allah menegur, fadzakir, sok ingetan, sok kasih peringatan. Innama anta mudzakir, kata Allah. Hanya saja engkau hanya sebagai pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir. Ya, bahwa kita itu nggak punya kekuatan. Jadi kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, misalkan ke anak-anak, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau dengan bahasa rasa saja, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya disebutlah namanya satu-satu di sujud-sujud kita, sebutkan namanya, yang satu soleh, dua, terus disebutkan. Itu nggak apa-apa, berdoa dengan bahasa kita nggak apa-apa. Bisa jadi ketika kita berdoa, kita belum khusyuk, kita belum ikhlas, bisa jadi da ambek teanya kabudak pika sebelen gitu. Nah, kejadian yang menimpa kemarin ya, Yuvita, dan itu kan awalnya pembiaran. Bisa terjadi karena rumah yang tidak kondusif. Misalkan orang tua yang belum mendidik dengan baik dan benar, atau pola asuhnya pola asuh permisif, sagala boleh, taragurah gereh, hanya cukup dengan nono baby misalkan. Harusnya ada step by step, ada trick by trick ya. Bisa jadi dari makanannya misalkan tidak halal ya, otomatis itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Makanya hati-hati kalau sudah jadi suami istri itu surga dan nerakanya di suaminya. Kalau anak-anak, surga dan nerakanya di ibu bapaknya. Kalau punya teman, surga dan nerakanya tergantung temannya. Jadi kalau temannya baik, insya Allah anak-anak juga ke bawah baik ya. Tati Hartati, Assalamualaikum Bunda Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat walafiat Bun. Waktu suami mau meninggal, teu emut heula sadar teras jalan di teras sadar janten ku abdi teh